jempok ing farjine anak Adam, jempok ing farjine anak Adam, au mahalli qat'ihi utawa nggon den adami, utawa nggon den ketoki farji adami, walau limayitin senajan anane farji iku kedue wong kang mati, au saghirin utawa lari, au saghirin utawa lari kubulan iku kubul kana ono apa al farju farji, au duburan utawa dubur, muttasilan au maktu'an, muttasilan iku kang muttasil anane farji, au mungqati'an au maktu'an utawa kang den pegot, illama kuti'a fil khitani, illama angin barang, lama angin barang kuti'a kang den ketok apa mah fil khitani ing dalem khitan. Wana kidu minad duburi multaqal manfadi, wana kidu tai barang kang batalake minat duburi saking dubur iku multaqal manfadi nggon tetemune bolongan kang terus, nggon tetemune bolongan kang terus, wa min kubulil mar'ati lang saking kubule wong wadon iku multaqa syufraiha, iku multaqa syufraiha nggon tetemune lambe lorone farjine mar'ah, nggon tetemune lambe lorone farjine mar'ah alal manfadi ngatasi dalan kang nerus, lama wara'ahuma, lama ora barang, wara'ahuma kang sakliyane syufraiha, wara'ahuma kang sakliyane syufraiha, kama halli khitaniha kaya panggonan khitane mar'ah, kaya panggonan khitane mar'ah. Naam ya bener den dawake lama wara'ahuma, tapi yundabu al wudu'u min massi nahwil anah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, yundabu den sunnahake, yundabu den sunnahake apa al wudu'u wudu', apa al wudu'u wudu' min massi nahwil anati, saking sepadane wulu kempung, saking sepadane jempok, saking jempok sepadane wulu kempung. Wa batinil alyati lan batine bokong, musayaini lan prinsilan luru, wa sya'rin lan wulu, nabata kang tukul apa sya'rin, fauqa zakarin ing dalem dukure zakar, wa asli fakhidin, wa asli fakhidin lan poe pupu, fakhidin lan poe pupu, walam si saghiratin lan jempok ing lare wadon alit, walam si saghiratin lan jempok ing lare wa amrodalan amrod, wa abrosolan wong kang belang, wa yahudiyin lan yahudi, wa min nahwi fastin lan saking arai cantuk, lan saking arai cantuk, wa nadharin lan ningali bisyahwatin kelawan syahwat, walau ila mahramin senajan anane nadhar iku maring mahram, senajan anane nadhar iku maring mahram, wa talaffuzin lan ngelafatake bimaksiatin kelawan maksiat, wa ghadabin lan muring marah, wa hamli mayyitin lan nggawa ing wong kang mati, wa masihilan jempok ing mayit, wa masihilan jempok ing mayit, wa qassi dzufrin lan ngetok ing kuku, wa syaribin lan brengos, wa syaribin lan brengos, wa hal qira'sihi lan nyukur ing rambute syahas, lan nyukur ing rambute syahas, wa kharajalan kejaba, wa kharajalan kejaba bi adami apa farjul bahimati farjine han rumangkang, paruk moro nyekel manuke sapi ta wedhus gak batal, idla yusta krana ora den syahwati apa farjul bahimah, idla yusta krana ora den syahwati farjul bahimah, ai laisa min sya'nihi annahu yustaha, ya Mas ya to ya ana sing yustaha wong yastahi ya ene, wa min samma lan krana arai ikilah kaunuhu la yustaha jaza wenang apa an nadharu ningali
ilaihi maring farjul bahimah, ilaihi maring farjul bahimah. Mas nyekele wau bibatni. Nah, ini kita alu keteng mas wau waduh. Mas kafin kelawan batine epek-epek. Bibatni kafin kelawan batine epek-epek. Liqaulihi krana dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man massa farjahu man massa zakaron falyatawaddo. Man utawi sapa wonge iku massa jempok sapa man, jempok farjahu ing farjine man. Wa fi riwayatan lan iku tetep ing dalam riwayat siji, man massa zakaron tawi dawuh man massa zakaron. Maknane man utawi sapa wonge iku massa jempok sapa man, jempok zakaron ing zakar, falyatawaddo mongko becik wudu sapa man. Wa batnul kafi huwa batnur rahataini wa batnul asabi. Wa batnul kafi utawi batine epek-epek. Wa batnul kafi utawi batine epek-epek. Wa batnur rahataini yaiku batine telapak tangan loro. Yaiku batine telapak tangan loro. Wa batnul asabi ilan batine pira-pira driji. Wal munharifulan barang kang menggok, lan barang kang menggok ilaihi maring karone rahataini lan asabi, ilaihi maring karone rahataini lan asabi indan tibaqihima nalikane nelang kepake ing rahataini, nalikane nelang kepake ing rahataini ma'ayasiri tahammulin sertane kedike metelake, sertane kedike metelake sedikit tekan dunar usil asabi, ora pira-pira pucuke driji, ora pira-pira pucuke driji. Tak jane yo pira-pira pucuke pira-pira driji. Tapi lek jarene Yai Gubian Yai Fuad, lek ana lafaz jamak ketemu jamak sing dimaknani jamak perlu nih situ tok. Tadi gak perlu nih. Pira-pira pucuke pira-pira driji gak perlu. Lek sing jenenge pira-pira pucuke driji mesti drijine akeh. Wong sak driji pucuke situ. Jadi Fuad ngono ya. Jadi manani ya dunaru usil asabi'i ora pira-pira pucuke driji. Pira-pira driji asline. Wamalan barang baina kang tetep ing dalem antarane asabi. Wamalan barang baina kang tetep ing dalem antarane asabi. Wa harfil kafi lan pinggirane epek-epek. Wa harfil kafi lan pinggirane epek-epek. Wa rabi'u pun sak mangke melanjutkan keterangan kemarin masalah nawakidul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Kemarin dijelaskan jumlahnya ada 4. Yang pertama, hal yang membatalkan wudu adalah tayakkunu khuruji syai'in min ahadi sabilayil mutawaddi. Yakin keluarnya sesuatu dari salah satu dua jalannya orang yang punya wudu. Jadi itu yang membatalkan wudu. Sekarang wasaniha. Wasaniha zawalu aklin aitam yizin bisukrin au jununin au irma'in au naumin. Yang kedua yang membatalkan wudu adalah zawalu aklin, hilangnya akal. Sebenarnya akalnya nggak hilang, Pak. Kalau akal hilang. Makanya ditafsiri aitam yizin. Yang hilang itu bukan akalnya, tapi tamyiznya. Tamyiz itu akalnya nggak fungsi. Lelek tamyiz hilang kan nggak fungsi. Makanya wong turu, masya Allah. Kalau rokok nih dinyonyok nih ini nggak nyadar banyak ya. Sak yo jadi wong turu. Artinya hilang akal itu hilang sifat tamyiznya. Jadi kesadaran akalnya itu yang hilang. Kalau akalnya tetap hilangnya akal. Hilangnya akal itu baik karena bisukrin, karena mabuk. Ataupun au jununin, atau karena gila. Au ighma'in, atau karena ayan, epilepsi, terus pingsan. Au naumin, atau karena tidur. Itu semuanya membatalkan wudu. Lil khabari sahih. Dalil bahwa hilangnya akal itu membatalkan wudu adalah faman nama falyatawaddo. Kata hadisnya dalam hadis sahih, Kanjeng Nabi mengatakan faman nama falyatawaddo. Barang siapa tidur, maka hendaknya dia berwudu. Jadi dalilnya gak ono hilang akal, ono tidur. Jadi selain tidur itu bitorikil gias, pakai jalan gias. Turu hilang akalnya, berarti sing liyane masih podo-podo hilang akalnya masih gak turu ya berarti batal wudu. Karena dalilnya memang faman nama falyatawaddo. Barang siapa yang tidur, maka hendaknya dia berwudu ketika bangun. Wa kharaja bi zawalil aql an-nu'as
wa awailu nashwatis sukar falanaqdu bihima. Karena yang membatalkan wudhu itu adalah hilangnya akal, hilangnya kesadaran secara utuh, itu yang membatalkan wudhu. Maka mengecualikan nuas, sekedar ngantuk. Kalau ngantuk nggak membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu itu adalah an-naum atau zawalul akal, hilangnya akal. Kalau sekedar cuma itu nggak membatalkan akal, nggak membatalkan wudhu. Wa awailu nashwatis sukar. Begitu juga permulaan munculnya mabuk. Raro sing tahu-tahu mabuk mesti ru. Awal-awal saya kan mendemil, Pak. Kok cara wong turu itu awalnya ngantuk. Kalau orang tidur itu awalnya ngantuk. Itu ngantuk itu belum 100% kesadarannya hilang. Maka itu nggak membatalkan wudhu. Begitupun orang mabuk. Awal iluna suatis sukar. Awal-awal munculnya mabuk itu falanak dobima. Itu tidak membatalkan wudhu. Itu tidak membatalkan wudhu. Kemudian kama idza syakka hal nama au na'asa. Sama halnya tidak membatalkan wudhu ketika seseorang itu ragu-ragu. Apakah dia itu tidur ataukah dia sekedar ngantuk. Kadang ada iki ngono Pak ya, sak seliutan. Nanti jamak subuh. Loh, komat. Mau turu ngantuk. Ketika seseorang itu keraguan, apakah ini tadi ngantuk atau benar-benar tidur, maka sama. Falanakbo, tidak hukumnya tidak batal. Lah tandanya ngantuk sama tidur itu apa? Alamatin nuas sama ukalamil hadirin wa illam yafham. Tandanya orang ngantuk, sing jenenge ngantuk itu salah satu tandanya adalah sama ukalamil hadirin wa illam yafham. Mampu mendengar ucapannya orang di sekeliling pun tidak paham. Hah? Ada yang nyangkut ambek kanca Mas, ngono ya. Ya. Kayak mambengin Pak ya. Ya krungu ngomongane wong ngomong apa ya krungu, tapi gak paham. Kalau ngejak ngomong Faruk ngono. Ruk, ya apa ngene iki? Krungu ya. Tapi gak nyantol. Itu namanya nuas, ngantuk. Ngantuk itu wa min alamatin nuas sama ukalabil hadirin wa illam yafham. Jadi mendengar ucapan orang-orang yang ada di sekeliling tapi tidak paham. Itu namanya ngantuk. Kok biasa mbah subuh lho Mbak kok ora tau wae. Mbah subuh ya. Kan krungu imam maca Fatihah ya. Hah? Tapi imamnya walau dolin yo kami no gak nyantol, gak konek uteke. Uteke gak konek, tapi krungu Fatihah itu. Dengar. Berarti itu tidur apa ngantuk, Gus? Ngantuk. Gak batal wudhunya enggak. Masih merem enggak batal. Karena kamu masih mendengar. Yang namanya orang masih mendengar orang-orang di sekeliling mengucapkan apa itu namanya ngantuk meskipun enggak paham. Soalnya subuhan. Walau dolin. Oh gak amin arek. Oh ngantuk balik. Husnudzanku ngono. Lek dulu kan batal ya. Husnudzanku ngantuk balik arek ya. Makanya gak amin. Itu gak batal loh, karena hanya ngantuk. Tapi lek tidur itu membatalkan. Iya, jadi awak dewi itu kadang ya Pak yo. Bahkan jangankan kita mendengar. Awak dewi kadang mau Fatihah sembahyang itu di bawah alam sadar ya. Loh. Fatihah awak dewi kan sudah kepala ya. Paham ya? Kayak MP3 dipetek lho. Mlaku dewe. Oh iya bro. Kayak nglakoni ngono dulu ya. Jadi Fatihah awak dewi kayak MP3 dipetek. Jadi begitu wis bismillah sampai walau dolin tutuk dewi. Masih gak sadar tutuk dewi gitu. Padahal sak jane ngono gak nyantol. Begitu mari walau dolin akhirnya mikir tuh. Aku baru baca Fatihah ta durung ngono. Wis tutup ping Fatihah ngono. Karena apa? Karena memang betul-betul dalam kondisi itu tadi, dalam kondisi wa illam yafham. Dalam kondisi tidak paham. Gak nyantol, gak konek uteke. Tapi yo ngeroso, maca Fatihah mau ngeroso. Tapi mbok tutup buka ini. Tutup endi Fatihah. Bawa ngono. Itu namanya an-nu'as, itu namanya ngantuk. Lah sejenenge turu Pak. Turu, gak sadar apa, itu namanya tidur. Yes. La zawaluhu binaumi qa'idin mumakkinin mak'adahu ay alyaihi min maqarri. Wa ini stanada lima lauzala sakoto. Mestinya gak sakoto, la sakoto. Lauzala la sakoto. Tapi tidak membatalkan wudhu karena hilangnya akal min makorri. Tidur dalam kondisi duduk menetapkan pantatnya di tempat duduknya.
tidak membatalkan wudhu, hilangnya akal disebabkan tidurnya orang yang duduk tapi menetapkan pantatnya di tempat duduknya. Wa ini stanada lima lauzala lasakoto. Meskipun dia bersandar pada satu hal, yang andai kata hal itu hilang, dia akan jatuh. Nanti anak wong turu ayo, lunggung ini, cek, pokoknya nemplek-plek ini, turu, cek, kan kuat ya silaran. Soalnya turu masih gak saya dan kuat pak, cek, sak jam tak apa, cek ini, buka keren anak pringnya balik, cek kuat cek nih, itu tidur dalam kondisi mumakkinin mak'adahu min maqarri, menetapkan pantatnya di tempat duduknya, itu tidak membatalkan wudhu. Meskipun dia itu istanada lima lauzala lasakoto. Meskipun dia bersandar pada hal yang andai kata hal itu hilang, maka dia akan jatuh. Sandar jaga. Lek sandarnya Gus batal tagak wudhu. Kan ini andai kata temboknya hilang, dia akan jatuh. Berarti nggak dalam kondisi menetapkan pantat. Tetap itu tidak membatalkan wudhu. Tidak batalkan wudhu. Yang penting kata kuncinya mumakkinin mak'adahu min maqarri. Apa harus duduk? Nah ini judulnya itu dikomentari Pak. Qaulu qaidin dalam i'anahnya itu. Qala sinmim at-taqyidu bil qaid alladzi zadahu qad yaridu alaihi annal qa'ima qad yakunu mumakkinan kama lawin tasaba wa farraja baina rijlaihi wa alsaqal mukhraja bi syai'in murtafi'in ila haddil mukhraj. Bahwa kata-kata qaid, bahwa tidur yang membatalkan itu adalah kasus duduk menetapkan pantat. Mestinya kata-kata duduk itu nggak menjadi qaid. Karena kenyataannya orang berdiri pun bisa memakkinan mak'adahu. Orang berdiri pun, nanti pola pikir gini lah. Oh itu kalau tidur, kenapa kok tidur itu membatalkan wudhu? Karena tidur itu menjadi madinah. Menjadi satu kondisi yang menjadi dugaan kuat akan terjadinya hal-hal yang membatalkan. Wong turu gak ngerti, silite ngawas gak ngawas gak ru. Paham ya? Jadi sebenarnya pola pikirnya, kenapa tidur itu kok pakai ada perbedaan? Oh kalau tidur menetapkan pantat gak batal. Karena sebenarnya tidur itu pola pikir membatalkan wudhunya karena menjadi madinah li khuruji syai'in. Menjadi satu hal yang sangat berpotensi keluarnya sesuatu. Wah ya turu lho gak ru ngawas gak ngawas. Lek cur kan ketara, Pak. Lek cur kan jelas tangi kan teles. Pemane pret mati sampah jelas ketara lek. Tapi yang bermasalah itu ketika hanya angin yang keluar. Maka dari itu para ulama memposisikan bahwa tidur itu positif keluar angin. Maka tidur membatalkan. Maka kalau ada kondisi tertentu di mana tidur itu nggak mungkin keluar angin pada saat tidur, maka itu nggak batalkan. Seperti apa tidur? Cek. Nggak mungkin ngawas. Cek kuatnya nih, Boy. Karena tidur dalam kondisi ini tidak mungkin menjadi madinah li khuruji syai'in, menjadi satu hal yang di sana sangat mungkin keluarnya sesuatu, maka itu tidak membatalkan wudhu. Tapi kenyataannya, lek mek ngamane selit gak metu no ya gak kudu lungguh Mbak ya. Masih ngadeg sikile benggang ini, cep ngene ya. Gawane pring ya. Loh, ini jarene aneh ngono, Pak. Kenyataannya enggak harus qaid. Qaim pun bisa. Orang yang berdiri qad yakunu mumakkinan. Terkadang juga bisa mengamankan diri untuk tidak keluar sesuatu. Gimana caranya? Kama lawin tasoba. Dia berdiri. Wa farraja baina rijlaihi. Kakinya dibenggangkan kan ngene sikile ya. Set ngene. Set. Wa alsaqa, mari dibenggang ngene. Set lebokne apa? Yo. Kalau lek pring, yo. Kalau lek ojo pring, lek pring bolong. Kalau lek kayu sing rodok. Lek perlu gawe nang tukang kayu. Sing sekali pas ae bokongku. Ces. Itu ya batal. Ya kurang lebih begitulah. Kurang lebih begitu. Pokoknya kalau kondisinya itu kondisi-kondisi yang sangat bisa dipositifkan, tidak keluar angin ketika tidur, maka kondisi itu meskipun tidur tidak membatalkan wudhu. Awih taba. Ini contoh lain. Awih taba walaysa baina maq'adihi wa maqarrihi tajafid. Atau enggak dia enggak tidur, enggak duduk seperti ini. Tapi tidur dalam kondisi ihtaba. Ihtaba itu lungguh ason-ason. Nanti lungguh ason-ason. Karena itu lungguh ason-ason. Lungguh ason-ason gini loh. Ini namanya lungguh ason-ason. Namanya ihtiba. Makanya habaib-habaib biasanya lek lungguh. Beneran ngerti? Beneran?
Aku tak ngerti Farah. Ngerti? Ya kayak sabuk itu, beneran. Ternyata duduknya begini, tapi nggak pakai tangan karena sudah dikunci sama sabuknya itu. Itu namanya habwa. Sabuk itu loh, jadinya habwa. Karena kalau pakai itu duduknya jadinya ihtiba. Ihtiba itu dari lafaz habwa. Ihtaba itu binanya kan nakis. Itu jadinya lunggu ason-ason. Boleh bahasa Indonesia Farah. Kok lunggu ini? Yes. Begitupun orang tidak batal wuduknya ketika dia duduk dalam kondisi seperti ini. Tapi ada catatannya, walaisa baina maq'adihi wa maqarrihi tajafin. Antara pantatnya dan tempat duduknya itu gaun awas. Lah lek ngene wonge kuru kan yo ngawas, Pak. Turun. Batal, Gus. Ya delok wonge. Hah? Presisi tak gak disori. Lek presisi gak ngawas gak batal. Tapi lek gak presisi ada tajafin baina maq'adihi wa maqarri, ada ruang yang longgar yang bisa berpotensi keluarnya angin. Kemana angin? Angin itu pipis, Pak. Maka ya membatalkan. Ngawasi angin kan yuk. Ngedak ya. Hah? Jadi gitu. Kudu simetris, Pak. Baru gak batal. Lek gak simetris gak batal, batal. Kurang lebih begitulah. Pada intinya, praktek duduk bagaimanapun itu kata kuncinya satu. Aman enggak? Ketika kamu tidur dalam kondisi seperti itu, aman enggak? Kamu bisa mempositifkan aman enggak? Tidak keluar angin. Kalau positif aman nggak batal. Tapi kalau positif nggak aman, ada dugaan kuat keluar angin maka batal. Intinya begitu. Pun wayan takidu wudu'u mumakkinin intaba ba'da zawali al-yatihi an maqarri. Hukumnya batal wuduknya orang yang duduk dalam kondisi menetapkan pantatnya, tapi dia terbangun setelah pantatnya bergeser dari tempat duduknya. Misalnya ya lunggu, keramik iki sing lunggu. Ngene, cek turu. Begitu tangi, kok rada geser ngene, oh batal positif. Berarti ketika kamu tidur, itu ada gerak-gerik. Ya mungkin ngene, mungkin doyong ngene, gak enak marono balik ngene mana. Sehingga dalam kasus itu hukumnya membatalkan wudu. Karena apa? Karena sudah zawal. Karena sudah bergeser. Tapi saya bangun tetap begini, Gus. Tetap menetapkan pantat. Iya, tapi kan bergeser. Lah bergeser itu kamu nggak tahu prosesnya bagaimana. Maka kalau sudah bergeser dari tempat duduk awalnya, maka itu membatalkan wudhu. Jadi lebih turun di spidol di geser tak. Ya, hah? Kalau rata suwe Gus turun nih Gus, ambil lunggu. Ya di spidol di sini. Gus kiranya geser para terus spidol. Lek gak geser berarti anteng. Cek cek wes. Terus anteng. Tapi lek sampai geser berarti geser. La wudu hal kana mumakkinan aula. Aw hal zalat al yatuhu qabla al yaqadati ba'daha. Tapi tidak dihukumi batal wudunya ragu-ragu. Apakah dia menetapkan pantatnya atau tidak? Itu mungkin itu enggak yo. Itu enggak batal. Begitupun tidak batal wudhunya orang yang yakin menetapkan pantatnya, tapi kemudian mengalami keraguan apakah pantatnya ini geser sebelum dia bangun atau setelah dia bangun. Ini ya, ada orang turu. Haruk. Ini, tangi. Loh. Iki mau geser porgo kaget ini mau. Apa geser? Paham ya? Gesernya kita itu geser sebelum bangun atau geser sebelum bangun kan berarti ada ketidaksadaran sebelum dia bangun sehingga bergeser, berarti batal. Tapi kalau gesernya setelah dia bangun berarti kan nggak batal. Ini juga sama, ketika hanya mengalami keraguan apakah geser sebelum bangun atau setelah bangun, maka hukumnya layan tadi, tidak batal. Watayakunur ru'ya ma'adami tadzakkuri naumin la asara lahu ila akhirih. Kemudian orang yang meyakini bahwa dia mimpi tapi dia tidak ingat kalau dia tidur, itu tidak ada dampaknya. Tidak ada dampaknya itu dalam artian ya piye wong gak yakin turu. Mas Yoto yakin ngipi. Cara kasuse ngono ya memang ono sih. Uang itu yakin ngipi tapi gak yakin turu. Paham sih?
Paham sih ya? Murah-murah aku cerita nang kancamu. Aku lu bari ngipi. Kapan ngipine? Kamu lo gak ketok turu. Iya ya gak turu aku. Dia nggak ingat kalau dia tidur. Tapi dia yakin mimpi. Wataya kunur ya ma'adami tadzakuri naumin la asaralah. Yakin mimpi tapi tidak mengingat bahwa dia itu tidur, itu tidak ada dampak apa-apa. Ya. Kadang kan wong sok cuek kok cerita ngipi. Kapan ya? Pas kapan ya? Gak turu perasaan aku. Mungkin gak ngipi. Tapi yo ngelamun-ngelamun kerasane kok ngipil. Di bawah alam sadar. Wataya kunur ya pokoknya orang yang meyakini bahwa dirinya mimpi, tapi dia tidak ingat kapan dia tidur, itu tidak ada dampak apa-apa. Pun kurang lebih begitulah. Yang jelas kesimpulannya begini, sebelum berpindah. Kesimpulannya, hal yang membatalkan wudhu yang kedua itu adalah hilangnya akal. Baik hilangnya akal itu karena mabuk, atau hilangnya akal itu karena pingsan, karena lain-lain lah, karena gila, karena tidur. Cuma ada satu kasus, yaitu kasus tidur, yang itu nanti tidak membatalkan wudhu. Kapan? Ketika tidur itu dalam kondisi yang sangat bisa dipositifkan keamanannya, tidak akan keluar sesuatu pada saat dia tidur. Maka itu nggak membatalkan wudhu. Yes, oke. Okay? Wasalisuha, sekarang yang ketiga. Yang membatalkan wudhu yang ketiga adalah masu farji adamin, au mahalli qat'ihi. Yang ketiga yang membatalkan wudhu adalah menyentuh kemaluannya anak Adam. Menyentuh kemaluannya anak Adam. Yes. Menyentuh kemaluannya anak Adam. Atau bukan menyentuh kemaluannya, tapi mahalli qat'i. Menyentuh area yang diputus dari kemaluan. Sing disunati lho. Pinggir-pinggir itu, sing biyen tau dijahit, menyegang itu juga batal. Batal. Pokok memegang kemaluan anak Adam atau memegang mahallu qat'i, tempat atau yang dulu dikhitan dipotong, itu juga membatalkan. Yo, lek kasusnya dikhitan itu saja ini gak qat'u. Lek qat'u kasusnya memang benar-benar dipotong. Paham sih benar-benar dipotong. Misalnya anak wong memang kemaluannya terputus, maka area yang terpotong dari kemaluan itu juga sama ketika disentuh membatalkan wudhu. Walau limayyitin, meskipun kamu milik orang yang sudah mati. Mudin, jadi mudin misalnya lu ya. Nang ini jadi mudin, ngedusi wong. Lanang, podo lanangi. Kan menyentuh laki-laki nggak membatalkan wudhu, Pak. Tapi kok nyampe sampai nyekel hamdalah barang. Batal lah gak, Gus? Batal. Tapi ini orangnya sudah mati, batal. Menyentuh kemaluan anak Adam meskipun dia sudah mati itu hukumnya membatalkan wudhu. Ataupun miliknya anak kecil. Kadang baru dengan anak kecil ini ya. Nang masjid ini ya. Nang masjid tarik cilik tambeng. Ojo nang nambeng. Tak selentik lho manukmu jare baru. Tak selentik lho manukmu ngono jare. Gak jawab gak. Lah marah arek itu tambeng. Kene. Selentik kene, selentik. Selentik tapi gak ngene, lek ngene kan gak batal, Pak. Karena pakai luar ini. Ngene. Tes. Kenaan kok ya. Ini batal apa enggak, Gus? Batal. Benar cilik lho, Gus. Mosok batal. Perasaan kalau menyentuh lawan jenis itu kalau masih kecil tidak, itu kan kalau lawan jenis. Menyentuh lawan jenis itu kalau masih kecil nggak batal. Tapi kalau menyentuh manuk itu meskipun anak kecil batal lah ya. Bedo. Cuma dapat nih, temenan logika ngono. Wong menyentuh anak kecil kalau dia itu masih kecil meskipun lawan jenis lo nggak batal. Mosok nyekel kemaluan anak cilik ono batal siji. Mergo kemaluan itu beda dengan lawan jenis. Kalau lawan jenis kan membatalkannya kalau lawan jenis. Lek podo jenis kan nggak batal. Kalau kemaluan kan nggak begitu, Pak. Lawan jenis sama jenis kan batal. Mas yo cilik. Wong sing cilik kemaluan cilik podo batal kabeh. Pokoknya nyekel kemaluan itu jelas batal. Memegang kemaluan itu membatalkan. Kubulan kanal farju au duburan. Baik yang disentuh itu adalah kemaluan depan ataupun kemaluan belakang. Muttasilan au maktuan, masih nempel atau sudah terputus, nemu, ya Ruk, nemu, loh, misalnya nemu, ono wong di apa jadi gue, mutilasi, ya, ada orang dimutilasi, orang Faruk nemu bagian hamdalah ya, tuh, tak sopo ini, batal atau enggak wudhunya batal, tapi kan
anu sudah terputus. Iya. Maktu'an au muttasilan yantaqidu bihil wudu. Ataupun terputus ataupun nyambung itu membatalkan wudu. Illa ma quti'a fil khitani. Kecuali apa yang dipotong ketika khitan. Apa yang dipotong ketika khitan? Ngerti khitan, Ruk? Apa? Loh, khitan kok ngoten niku? Ngerti khitan ora? Sunat, khitan bae karo. Apa malah khitan ta durung? Sari ya. Illa maquti afil khitan. Kecuali apa yang dipotong ketika khitan. Kalau yang dipotong ketika khitan itu enggak batalkan wudu. Kayak dokter ya. Dokter sunat ya. Dokter khitan dicekel bucukane ngene ya. Strik. Ser di laser ya. Ambil sunate calak apa laser? Karo. Calak ta laser gak eling. Loh. Sunate durung lahir paling ya. Oh. Di laser. Seret di laser. Setelah di laser diwadahi. Ya, ditekek nih. Itu kalau disentuh potongannya khitan itu kalau disentuh itu enggak membatalkan. Loh, katanya kalau kemaluan itu meskipun terputus membatalkan. Iya. Kemaluan meskipun terputus membatalkan wudu, tapi makuti afil khitan enggak membatalkan. Illa makuti afil khitan. Apa yang dipotong ketika khitan itu enggak membatalkan wudu. Mergo kuwi koyo barang liya, paham maksudnya? Karena itu seakan-akan bukan zakar, bukan kemaluan. Buktinya apa? Wajib dihilangkan. Koyo-koyo kan duduk. Buktinya wajib dihilang. Iku ngono cara ngono kreseke. Hah? Wadahe iku sampele ya. Hah? Duduk barang. Wana kitu minad dubur multaqal manfadi. Yang membatalkan wudu, lek zakar kan wis ero kabeh lah. Kalau zakar itu yang membatalkan ya tentu mek batange tok. Ya. Kalau dari kemaluannya laki-laki membatalkan wudu itu cuma batangnya saja, selainnya enggak membatalkan wudu. Batangnya saja. Rambutnya enggak. Hah? Testisnya enggak. Semuanya enggak ada yang membatalkan. Yang membatalkan cuma batangnya. Tapi kalau kemaluan belakang dubur itu yang membatalkan ketika disentuh itu adalah multaqal manfat. Titik temunya lingkaran. Delok petik ngedok ngerti ya. Sing itu lho. Nah, iku lek cekel batal. Lek cekel bokong enggak batal. Paham? Kus kula pari adus ngono kadang bokonge gatel. Pari wudu bokonge gatel tak garuk. Tak gak wudu enggak batal. Yang membatalkan dari dubur, dari kemaluan belakang itu adalah multaqal manfat. Lingkarannya itu. Titik temunya itu. Nah, itu yang membatalkan. Kalau selain itu enggak membatalkan. Wa min kubulil mar'ati multaqa syufra alal manfadi lama wara'au maka mahalli khitaniha. Kalau kemaluan wanita itu yang membatalkan adalah multaqa syufraiha. Titik temunya dua bibir kemaluan wanita. Wis iki ditulis tok ae, Ruk. Kan enggak ngerti cek teori tok ya. Nanti ditulis tok ae. Padha raru nih. Apa mau, Ruk, yang membatalkan dari kemaluan wanita? Titik temu dua bibir kemaluan wanita. Lama waro'ahuma. Tidak membatalkan wudu. Ma waro'ahuma. Apa yang selain itu. Kalau selain itu nggak membatalkan wudu. Contoh kamahalli khitaniha. Contoh menyentuh tempat khitannya wanita. Aku yoraru sing di khitan apa nih yoraru. Lu baru gini. Wajah gini. Oh no. Wong wedok iku khitan lho. Ya Allah, Faruk. Wong wedok iku khitan. Katuru dong. Loh. Digandani. Wong wedok iku khitan, Mbah. Anggapmu sing khitan lanang tok ngono ta. Wedok yo sunat, gak lanang tok. Tapi gak semua kalau wanita itu. Ada yang sunat ono sing gak. Nek wong lanang sunat kabeh. Yang wedok gak kabeh sunat. Tapi ada titik. Kalau di khitan itu apanya yang di khitan itu ada. Lah, mahallu khitanil mar'ah, tempat khitannya wanita itu tidak menjadi hal yang membatalkan wudu ketika disentuh. Yang membatalkan wudu itu multaqa syufraiha. Titik temunya dua bibir wanita, dua bibir kemaluan wanita. Selain itu tidak membatalkan. Tapi meskipun nggak membatalkan, kan wis ya, paham ya? Yang membatalkan wudu batangnya kemaluan laki-laki. Kemudian lingkaran dubur. Kemudian titik temu dua bibir kemaluan wanita. Selain itu nggak membatalkan. Tapi meskipun nggak membatalkan, yundabu al wudu min masjinahwil ana. Hukumnya sunnah berwudu ketika habis menyentuh al-ana. Al-ana itu wulu kempung. Ngerti wulu kempung, Ruk? Karo wulu kempung. Wulu kempung itu bulu kemaluan itu jenenge wulu kempung.
Kamu misalkan ya, menyentuh rambut kemaluan kamu, itu batal nggak wudhunya? Batal apa enggak? Nggak batal kan? Karena itu bukan batangnya, nggak batal sehingga. Bulu kemaluan itu kalau disentuh nggak batal. Tapi meskipun nggak batal, sunnah wudhu. Kalau kena rambut itu aja, nggak batal, ya. Tapi sunnahnya wudhu. Wabatinil aliyah. Begitu juga menyentuh area dalamnya pantat. Bokong kan ono sing dobong ini, ono sing nemplek ini, Pak. Tesnya, sing nemplek itu jadinya batinul aliyah. Area dalamnya pantat itu kalau disentuh nggak batal wudhunya. Wong itu bukan lingkarannya, tapi sunnah untuk wudhu. Sunnah untuk wudhu. Wal ini begitu juga sunnah untuk wudhu karena menyentuh al ini. Perinsilan loro, ngerti perinsilan Ruk? Gak mana? Testis, ngerti testis? Tester. Ngerti testis? Dia. Ketika menyentuh dua telur testis itu, perinsilan jenenge, itu wudhunya nggak batal, tapi sunnah wudhu. Sunnah wudhu. Wasya'rin nabata fauqa zakarin. Begitu juga tidak membatalkan wudhu karena menyentuh rambut yang tumbuh di atas kemaluan laki-laki. Jadi rambut itu kan ono rambut yang tumbuh di atasnya, ada yang di atasnya. Baru bingung. Apa bedanya di atasnya mau bedanya iki? Loh, bingung gue. Hah? Loh dibalik. Mau kan ono al-anah Pak yo. Al-anah itu ulu kempung makna Jawa. Ulu kempung itu yang ada di atasnya. Jadi ini kemaluan kamu ini di atasnya ini. Itu namanya al-anah. Kalau yang ini sya'rin nabata fauqa zakarin. Ini rambut yang tumbuh di zakarnya. Begini-gini. Itu ketika di situ juga nggak batal. Rambutnya loh ya. Kalau yang di situ kemaluannya batal. Kalau yang di situ rambutnya nggak batal. Tapi sunnah wudhu. Sama. Kemudian wa asli fakhidin. Begitu juga menyentuh ujungnya paha. Poke pupu. Ya. Ikan pupu, pok, ngepok. Itu kalau di situ nggak membatalkan wudhu, tapi sunnah wudhu. Kalau menyentuh disunnahkan untuk wudhu. Memang nggak membatalkan, tapi kalau menyentuh sunnah wudhu. Walam si saghiratin. Begitu juga sunnah untuk wudhu ketika menyentuh wanita meskipun anak-anak. Karena kalau wanita itu masih kecil, disentuh kan nggak batal wudhunya, tapi sunnah wudhu. Sunnah wudhu, meskipun nggak membatalkan, tapi sunnah wudhu. Wa amroda, begitu juga menyentuh amrod. Kamu tahu amrod, Ruk? Ngerti amrod? Amrod itu wong lanang tapi ganteng. Gantengnya kebacut jadi ayu. Paham? Ya, ada lanang ganteng. Lek ganteng itu biasa. Ini gantengnya kebacut sampai ayu jadi amrod. Itu kalau disentuh juga nggak membatalkan wudhu wong padha lanang, tapi sunnah wudhu. Gitu ya. Wa abroso, begitu juga menyentuh abros. Abros itu orang yang punya penyakit belang. Kalau habis menyentuh dia sunnah wudhu. Wa Yahudien, menyentuh orang Yahudi juga sunnah wudhu. Wa min nahwi fastin, begitu juga setelah cantuk sunnah untuk wudhu. Wadadorin bisyahwatin walau ila mahramin. Gus, misalkan marah itu Allah yang delok tok ini nyekel tapi syahwat batal tak wudhu kan jelas gak batal. Ada wanita pun Pak azan kowe. Ada wanita wayu, kamu lihat, kamu syahwat, nggak pegang, wudhunya nggak batal, tapi sunnah untuk wudhu. Meskipun nggak batal, sunnah untuk wudhu. Ketika melihat wanita, melihat apapun, meskipun nggak pegang, nggak menyentuh, tapi kalau melihatnya dengan syahwat, itu hukumnya sunnah wudhu. Walau ila mahram, meskipun yang dilihat mahramnya. Adik dewe tapi awayu, delok syahwat, wudhu batal Gus, lek gak jempok ya gak batal, jempok ya gak batal, wong mahram, tapi sunnah wudhu. Odan. Pun lanjut besok ila akhirullah alaihi wasallam. Alhamdulillah.